Gue mau cerita tentang pengalaman kakak kelas gue, Seno, waktu dia ngekos di Bandung. Kosnya kecil, bangunan lama, dan dia dapat kamar 207, lantai 2, paling ujung. Dari awal, ibu kos cuma bilang satu hal. Kalau tengah malam ada yang mengetuk 3 kali, jangan dibukakan. Seno kira itu cuma lelucon untuk nakut-nakutin anak kos baru. Tapi itu sebelum kejadian malam keempat. Jam 12 lewat sedikit. Seno baru mau tidur ketika tok tok tok, 3 ketukan terdengar dari pintu kamarnya. Ia ngintip lubang pintu. Nggak ada siapa-siapa. Lorong gelap, cuma lampu ujung yang redup. Dia pikir temannya iseng. Tapi anehnya ketukan itu datang lagi tepat jam yang sama. 2 malam berturut-turut. Ketukan yang ritmenya selalu sama. Pelan, berat, seperti dari tangan yang lemah. Malam ketiga, ketukan itu muncul lagi. Tapi kali ini disertai suara lirih dari balik pintu. Tolong, bukain. Aku nggak bisa masuk. Seno merinding karena suara itu asing. Bukan suara teman serumahan. Nadanya seperti suara seseorang yang menahan sakit atau ketakutan. Tapi Seno ingat larangan ibu kos, jadi dia nggak buka. Namun setelah suara itu berhenti, Seno mendengar sesuatu lain. Suara langkah menjauh. Tetapi posisi bayangannya muncul di bawah celah pintu. Sejak hari itu, Seno mulai sulit tidur. Dia merasa ada yang memperhatikan dari sudut kamar. Kadang dia merasa seseorang berdiri persis di belakangnya ketika ia ngaca. Tapi ketika dia nengok, nggak ada siapa-siapa. Dia mulai halu mendengar suara-suara kecil di kepala. Buka pintunya, hanya sebentar. Seno mulai mencatat jam-jam ketukan itu. Tepat di jam 00.12. Selalu di jam 00.12. Seolah ada pola atau ritual. Malam keempat, Seno udah nggak tahan. Ketukan itu lebih keras dari biasanya. Irama 3 kali, berhenti, 3 kali lagi. Dan suara perempuan memohon, lebih jelas daripada sebelumnya. Seno, tolong, dingin, sakit, bukain. Dia kaget karena orang itu tahu namanya. Dengan tangan gemetar, dia akhirnya memutar kenop pintu dan membuka. Namun saat pintu terbuka, lorong itu kosong. Tapi bau tanah basah sangat kuat masuk ke kamarnya. Dan di lantai depan pintu, ada jejak kaki kecil, penuh lumpur. Sejak malam itu, ketukan tak lagi terdengar. Tapi setiap Seno bangun tidur, pintu kamarnya selalu terbuka sedikit, meski ia yakin sudah mengunci. Dan setiap pagi, ada tanda kecil di lantai dekat ranjang. Bekas tangan kecil, seolah seseorang merangkak ke arah tempat tidurnya. Seno mulai tidak bisa bedakan mimpi dan nyata. Ia kadang melihat bayangan kecil di pojok kamar, jongkok, memeluk lutut, menatapnya. Sekali waktu, bayangan itu berkata, "Terima kasih sudah bukain." Akhirnya, Seno cerita ke ibu kos. Wajah ibu kos langsung pucat. Dia bilang, dulu ada anak perempuan usia 9 tahun tinggal di kamar 207. Anak itu sering ngelamun di depan pintu tiap malam, sambil mengetuk 3 kali. Orang tuanya bilang dia punya teman di lorong kos. Sampai suatu malam anak itu hilang, dan polisi hanya menemukan jejak lumpur dan tanah basah menuju kamar 207, dan suara saksi yang bilang gadis itu mengetuk 3 kali sebelum lenyap. Sejak saat itu, larangan dibuat. Jangan buka pintu saat ada ketukan 3 kali. Seno memaksakan diri pindah kos. Ia pikir semua sudah selesai. Tapi 2 minggu setelah pindah, jam 00.12, di rumah baru, di kamar baru, tok tok tok, 3 ketukan itu muncul lagi. Dengan suara lirih yang kini lebih dekat, lebih jelas dan lebih mengenalinya. "Seno, aku sudah ikut kamu. Jangan kunci pintunya lagi." Seno melihat sesuatu di bawah celah pintu kamar barunya. Bayangan sepasang kaki kecil, diam, menunggu. Ketukan itu terus berulang, dan rekaman suara terakhir yang Seno kirim ke temannya hanya berisi suara tok tok tok.